didorong oleh banyaknya pertanyaan kepada saya beberapa tahun setiap bulan Ramadan ya, terkait pendapat mazhab Maliki di dalam menyalurkan zakat kepada kiai atau ustadz atas nama sabilillah. Saya perlu menjelaskan secara visual. Sebelumnya sudah pernah saya jelaskan secara tertulis yang saya sampaikan kepada beberapa teman ya, untuk memahami pendapat mazhab Maliki, khususnya pendapatnya Imam Ibnu Hajib dalam kitab Jamiul Ummahat atau Mukhtasar Hajib, yang secara zahir seolah-olah beliau punya pendapat yang berbeda dari jumhurnya Ashabul Maliki yang mengatakan bahwa zakat fitrah itu masrifnya hanya kepada fakir miskin. Di dalam kitab bukan kepada asnaf thamaniyah. Nah, kemudian dalam kitab Jamiul Ummahat atau Mukhtasar Hajib karangan Imam Abu Amr Utsman bin Umar bin Hajib, yang disebut bin Hajib, beliau mengatakan wa masrifuha masrifuz zakat. Hal itu rujuk pada zakat fitrah. Wa masrifuha zakat fitrah masrifuz zakat. Kalimat ini seolah-olah memberikan pemahaman bahwa menurut beliau masrifnya zakat fitrah itu sama dengan masrifnya zakat mal dalam mazhab Maliki. Dalam mazhab Maliki, zakat mal itu diberikan kepada 8 golongan termasuk sabilillah, yang mana sabilillah dalam mazhab Maliki mencakup ustadz atau kiai dalam zakatul mal. Nah, dalam perkataan ini beliau mengatakan wa masrifu ay zakatul fitri masrifuz zakat, yakni zakatul mal. Seolah-olah memberikan pemahaman berarti masrifnya zakat fitrah sama dengan zakatul mal sehingga dapat diberikan kepada semua 8 golongan termasuk sabilillah. Sabilillah termasuk kiai dan ustadz. Dengan demikian berarti zakat fitrah diberikan kepada kiai atau ustadz boleh dalam mazhab Maliki menurut pendapat Ibnu Hajib dalam kitab Jamiul Ummahat. Baik. Kalimat ini dikutip oleh banyak kitab, dalam Hasyiah Dasuki, juga dikutip dalam Syarah Mukhtasar Khalil, dan dalam kitab-kitab lainnya. Nah, saya sempat punya pemahaman begitu. Kemudian beberapa tahun yang lalu ada seorang ulama mazhab Maliki yang masyhur, seorang allamah, yaitu Syekh Amin Asy-Syinkiti. Syekh Muhammad Amin Asy-Syinkiti ini bermazhab Maliki dan seorang fakih yang diakui dalam mazhab Maliki, yang allamah. Sedikit saya tahu, beliau terkenal ahli ushul fikih, ahli fikih, ahli hadis, ahli tafsir, ahli lughat ya. Beliau punya hafalan, konon hafalannya itu kurang lebih 25.000 nazm. Beliau dulu ada di Yaman, sempat mengajar di Rubat Yaman. Sekarang beliau ada di Rusaifah, mengajar di dalamnya Syed Ahmad bin Muhammad bin Ali al-Maliki, dan juga beliau mengajar fikih Maliki di sana. Nah, saat berkunjung ke Pasuruan, saya sempat menanyakan ini, apakah betul Ibnu Hajib memperbolehkan zakat fitrah diberikan ke sabilillah sebagai zakatul mal. Saya utarakan nas tadi yang dikutip oleh banyak kitab, di Hasyiah Dasuki, di Mawahibul Jalil, dan banyak lainnya. Nah, tetapi memang kenapa saya menanyakan? Karena saya agak ragu. Kenapa agak ragu? Karena di semua kitab-kitab itu selalu setelah mengutip pendapatnya Ibnu Hajib, lalu di belakangnya ditambahkan zahiru kalamihi annaha tusrafu fil asnafis tsamaniyah
Walaisa kadzalik. Walaisa kadzalik. Ini sebagaimana dalam kitab Mawahibul Jalil. Kenapa faqad nassa fil mawaziyah ala annahu la yu'ta minha man yaliha wala man yahrusa. Mawaziyah itu adalah kitab yang ditulis oleh Syekh Muhammad bin Ibrahim Al-Maliki Al-Mawaz, kitab yang berisikan rujukan utama riwayat-riwayat daripada Imam Maliki. Nah, ringkasnya saya sampaikan kepada beliau, apakah betul pendapat Ibnu Hajib ini punya pendapat demikian yang membolehkan zakat fitrah diberikan kepada asnaf samaniyah sebagai zakatul mal, menyalahi jumhur dalam madzhab Maliki. Nah, ringkasnya, kemudian setelah beliau menyampaikan beberapa kitab-kitab bahwa ternyata yang dikehendaki Ibnu Hajib bukan begitu. Ibnu Hajib itu di dalam kitab Mukhtasar Ibnu Hajib, perhatikan redaksinya ini. Wa masrifuha masrifuz zakati, titik. Lalu wakila, perhatikan, wakila al-fakir alladhi lam ya'khud minha. Setelah mengatakan wa masrifuz zakat, lalu wakila al-fakir alladhi lam ya'khud minha. Yang dikehendaki Ibnu Hajib itu bukan dimaksudkan zakat fitrah itu diberikan kepada 8 golongan sebagaimana dalam zakatul mal. Tapi yang dimaksudkan adalah yang dikehendaki dengan al-fakir di dalam zakatul fitrah menurut Ibnu Hajib itu sama dengan al-fakir dalam zakatul mal. Jadi Ibnu Hajib tidak bermaksud di dalam kalimat tadi menyatakan bahwa zakat fitrah itu masrifnya sama dengan zakatul mal secara umum. Berarti 8 asnaf diberikan semuanya musbillah. Tapi yang dikehendaki adalah beliau sama dengan jumhur, maksudnya adalah fakir miskin. Hanya saja kriteria fakir miskin yang ada pada zakat fitrah itu tidak sama dengan kriteria fakir miskin yang ada dalam pendapat jumhur dalam madzhab Maliki. Menurut beliau, yang dikenakan fakir miskin dalam zakat fitrah itu bukan fakir miskin yang ada dalam zakatul mal. Ini dapat dilihat di dalam lanjutan dari Imam Jalil, ya, dan juga dilihat dalam pendapat ulama seperti dalam Muhammad bin Ish, ya, Al-Maliki dalam Minhajul Jalil, yang menyatakan pendapat ulama tentang maksud fakir miskin dalam madzhab Hanafi, dalam madzhab Maliki. Maksud fakir miskin dalam madzhab Maliki, khususnya di dalam zakat fitrah ini, menurut Imam Ibnu Hajib adalah orang yang bukan fakir miskin ada pada zakatul mal. Jadi beliau hanya berbeda dalam kriteria fakir miskin saja. Makanya di dalam kalimat berikutnya setelah mengatakan wa masrifa, lalu wakilanya itu wakilah al-fakirnya. Nah, itu menandakan bahwa yang dikehendaki adalah kriteria fakir miskinnya. Seolah dia mengatakan fakir miskin yang ada dalam zakat fitrah itu adalah fakir miskin yang ada pada zakatul mal. Nah, itu menurut pendapat Ibnu Hajib. Tetapi pendapatnya masyhur bukan. Fakir miskin adalah orang yang tidak punya harta yang cukup untuk makan hari itu dalam mazhab jumhurnya mazhab Maliki. Oleh karena itu, akan apa buktinya? Buktinya kalau memang Ibnu Hajib itu memang punya pendapat bahwa masuk zakat fitrah itu sama dengan zakat mal dalam hal boleh diberikan pada sabilillah, niscaya pendapat itu akan dikutip oleh ashabnya saja. Dan ternyata di dalam semua kitab-kitab ashabnya Malikiyah yang menjadi sumbernya mutakhirin, seperti dalam surahnya Mukhtasar Khalil,
Semua mengatakan menolak, walaysa kadzalik, semua mengatakan dijelaskan bahwa zahiru kalami itu tidak begitu, walaysa kadzalik. Dengan demikian pemahaman seolah-olah Ibnu Hajib itu punya pendapat berbeda dengan jumhur yang membolehkan memberikan zakat fitrah kepada sabilillah sebagai zakatul mal, itu tidak benar. Dan ini saya dapatkan langsung dari seorang ulama mazhab Maliki yang kompeten, yang diakui, dan beliau memberikan banyak nas kepada saya dan diterangkan sangat panjang lebar. Oleh karena itu saya nerima. Kenapa? Karena memang di dalam aturannya seorang yang bukan dalam mazhabnya ketika tidak memahami harus tanya pada sahibul mazhabnya. Saya mazhab Syafi'i, tentu saya juga akan bingung memahami ulama daripada teks mazhab Maliki. Maka tentu saya harus tanya kepada ulama dari mazhab Maliki. Nah, beliau Syekh Amin As-Singkiti ini ulama yang diakui, dan dia menyatakan tidak benar kalau pendapat Hajib dijadikan hujjah bahwa dalam mazhab Maliki ada Ibnu Hajib berpendapat boleh memberikan zakat fitrah kepada sabilillah sebagaimana zakatul mal. Tidak benar. Itu pernyataan dari Syekh Muhammad Amin As-Singkiti Al-Maliki, seorang ulama dari mazhab Maliki, tidak boleh dipercaya. Tentu saya sebagai bin Syafi'iyah dan yang lainnya harus mengikutinya. Maka tentu sebagai kita tahu dalam kitab fikih, kalau kita ada muskil dalam mazhab lain, ya kita harus tanya pada mazhab lain yang punya mazhab. Kita mazhab Syafi'i nggak tahu, ya sudah kita ikut kepada ulama mazhab Maliki. Dengan demikian saya hanya menyampaikan, ya, al-muqad balagna, bahwa inilah yang saya dapatkan daripada Syekh Amin As-Singkiti tentang pemahaman makna kalamnya Ibnu Hajib yang seolah-olah memperbolehkan zakat fitrah diberikan kepada sabilillah sebagaimana zakatul mal. Demikian, mudah manfaat, dan saya berharap ini tidak menjadi fitnah, ya. Jadi saya sudah tabari, ini bukan pendapat saya, ini pendapat daripada Syekh Muhammad Amin As-Singkiti, seorang mazhab Maliki. Tentu saya bukan mazhab Maliki, ya saya ikut pada ulama Syekh mazhab Maliki, dan saya menerima karena hujah-hujahnya jelas sudah disampaikan juga di kitabnya dan diterangkan juga kitab-kitabnya, dan saya memahami dan betul. Demikian, mudah-mudahan bisa bermanfaat. Wallahul muwaffiq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.